إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبع بهداه إلى يوم القيامة وبعد. Hadirin jamaah sekalian yang saya muliakan, kita lanjutkan pembahasan kita mengenai Umdatul Ahkam, masih di bab al-mawaqit, bab yang berkaitan dengan waktu. Pada hadis Jabir kita membahas bagaimana Jabir radhiyallahu anhu pada hadis nomor 50 menjelaskan tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam kapan saja melaksanakan salat 5 waktu. Seperti yang saya sebutkan pada pertemuan yang lalu, bahwasanya banyak pertanyaan dan penjabaran dari para sahabat. Para sahabat menjelaskan tentang waktu-waktu yang Rasulullah SAW tunaikan salat 5 waktu, dan para tabi'in banyak bertanya kepada para sahabat tentang waktu-waktu tersebut. Dikarenakan apa? Ada yang ingat nggak? Dikarenakan, ada yang ingat? Bahwasanya pada zaman tabi'in, Bani Umayyah yang menguasai pemerintahan pada saat itu, penguasa-penguasanya, pemerintahnya ataupun para gubernurnya, para amirnya banyak sekali mengakhirkan sholat dari waktunya. Sehingga para ulama dari kalangan sahabat tampil untuk menjelaskan kepada umat kapan Nabi sallallahu alaihi wasallam melaksanakan salat 5 waktu. Di hadis nomor 51 saya bacakan, An Abil Minhal Sayyar ibni Salamah, dari Abil Minhal Sayyar ibn Salamah, beliau berkata, dakhaltu ana wa abi ala Abi Barzah al-Aslami, saya masuk atau bertemu dengan saya dan bapak saya bertemu dengan Abi Barzah al-Aslami atau menemui Abi Barzah al-Aslami. Faqala lahu abi, maka bapak saya berkata kepada Abi Barzah al-Aslami, kaifa kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yusalli al-maktubah, bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam melaksanakan salat 5 waktu. Maka Abi Barzah mengatakan, faqal kana yusalli al-hajira allati tad'unaha al-ula hina tadhhabu asy-syamsu, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam melaksanakan salat al-hajir atau yang kalian biasa sebut dengan salat yang pertama ketika matahari tergelincir. Wa yusalli al-asra, dan melaksanakan salat asar. Thumma yarji'u ahaduna ila rahlihi fi aqsal madinati wasyamsu hayyatun, kemudian salah seorang di antara kami pulang ke rumahnya di ujung kota Madinah, dan pada saat itu matahari masih terang. Wa nasitu ma qala fil maghrib, dan saya lupa apa yang dikatakan oleh Abu Barzah Aslami yang berkaitan dengan salat maghrib. Wa kana yastahibbu an yuakhkhira min al-isya'i allati tad'unaha al-'atamah,
Dan Rasulullah SAW senantiasa menyukai untuk mengakhirkan salat Isya, yang mana salat Isya tersebut kalian memberikan namanya dengan salat atamah, salat di dalam kegelapan. Wa kana yakrahu an-nauma qablaha wal haditha ba'daha. Dan Nabi SAW tidak menyukai tidur sebelum salat Isya dan perbincangan ataupun ngobrol setelah salat Isya. Wa kana yanfatilu min salatil ghadati hina ya'rifu ar-rajulu jalisahu. Dan Nabi SAW salam dan berpaling dari salat subuh ketika seseorang mengetahui orang yang di sebelahnya. Wa kana yaqra'u bis-sittina ilal mi'ah. Dan Nabi SAW ketika melaksanakan salat fajar, Nabi SAW membacanya 60 ayat sampai 100 ayat. Hadits ini bersumber dari tabi'in yang bernama Sayyar ibn Salamah, dan beliau memiliki kunyah Abil Minhal seperti yang disebutkan dalam hadits ini. Beliau meriwayatkan banyak hadits dari sahabat, dan beliau pun diriwayatkan dari beliau banyak dari kalangan tabi'ut tabi'in yang mengambil hadits dari Abil Minhal, karena beliau termasuk dari pembesar tabi'in, sehingga dikatakan oleh para ulama beliau ini adalah thiqah, terpercaya. Adapun perawi dari kalangan sahabat yaitu Abu Barzah Al-Aslami. Abu Barzah Al-Aslami adalah termasuk sahabat-sahabat yang lebih dikenal dengan kunyahnya daripada namanya. Adapun nama beliau adalah Nadlah ibn Ubaid. Nadlah ibn Ubaid. Beliau termasuk sahabat-sahabat yang memeluk Islam ketika Nabi SAW awal datang ke kota Madinah, sehingga banyak peristiwa peperangan yang beliau hadiri, seperti peperangan Khaybar, seperti pembebasan kota Mekah, seperti peperangan Hunain. Sehingga suatu ketika beliau di Ahwaz, dalam Sahih Bukhari tercantum, ketika beliau menjadi imam dalam satu salat setelah Nabi wafat, dan di belakang beliau ada orang-orang Khawarij yang sholat bersama beliau. Maka ketika beliau sholat, beliau mendapati bahwasanya kuda yang beliau tunggangi lepas talinya. Maka dari fikihnya para sahabat, termasuk Abu Barzah Al-Aslami radhiyallahu anhu, ketika sholat beliau mengejar tunggangannya. Dikejar tunggangannya. Dan disebutkan oleh Imam Ibn Hajar Asqalani ketika mengejar dalam keadaan salat. Selama dengan ketentuan ketika mengejar dan memegang kendali dan menarik kembali tidak membelakangi kiblat. Maka orang-orang Khawarij yang mereka disifati oleh Rasulullah SAW sebagai sufahaul ahlam, orang-orang yang tidak memahami nas Al-Quran dibaca tidak melewati kerongkongan mereka, maka mereka menegur Abi Barzah Aslami. Apakah engkau melakukan hal ini padahal engkau ini adalah sahabat Nabi? Maka kata Abi Barzah Aslami, saya sungguh telah ikut peperangan dengan Rasulullah SAW sebanyak 7, 8 ataupun 9 peperangan. Artinya apa? Apa yang dilakukan oleh beliau atas dasar ilmu. Dan beliau mengatakan, dan saya mendapati dari diri Rasulullah
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam taisir yang sangat luar biasa. Bagaimana beliau memudahkan dan tidak bersusah-susah dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ditambah lagi beliau katakan rumah saya ini jauh. Artinya kalau tidak pakai kendaraan, maka bagaimana saya pulang. Jadi beliau sebutkan keutamaan yang beliau miliki. Beliau berperang dan ikut berperang dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau juga termasuk keutamaannya adalah eksekutor yang membunuh Abdullah ibn Khattab ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membebaskan kota Makkah. Jadi dalam pembebasan kota Makkah, ketika orang-orang itu tunduk dan menyerah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada orang-orang yang tidak diberi ampun oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya adalah Abdullah ibn Akhtal. Abdullah ibn Khattal. Karena Abdullah ibn Khattal ini orang yang senantiasa menghina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan syairnya. Maka ketika Rasulullah masuk kota Mekah, menaklukkan kota Mekah, membebaskan kota Mekah, maka sebagian sahabat mengabarkan kepada Rasulullah, Ibnu Khattal muta'alliqun bi astaril Ka'bah, bahwasanya Ibnu Khattal ini dia meminta perlindungan, meminta keamanan dengan berpegang dan bergelantungan di tali-tali Ka'bah, di tali-tali kiswah Ka'bah. Apa Rasulullah memberikan belas kasihan? Tidak. Uqtuluh, bunuh dia. Maka eksekutornya adalah sahabat yang mulia Abu Barzah al-Aslami. Dan beliau setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat, beliau tinggal di kota Basrah, kemudian pindah ke Khurasan, dan beliau pun ikut dalam peperangan untuk memerangi Khawarij, dan beliau wafat pada tahun 64 Hijriah ataupun 65 Hijriah. Dan hadis-hadis dari beliau yang sampai kepada kita sebanyak 46 hadis. Di dalam hadis ini kita dapati bagaimana para tabi'in ridwanullahi alaihim mereka menanyakan kepada para sahabat-sahabat Nabi tentang kebiasaan dan apa saja yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, termasuk yang berkaitan dengan polemik yang ada pada mereka. Mereka dihadapkan sebagian penguasa ketika sholat menunda waktu sholat, bahkan terkadang di ujung waktu sholat bahkan dikhawatirkan keluar dari waktu sholat. Maka ketika timbul permasalahan, mereka rujuk kepada para ulama, bertanya kepada para ulama, bertanya kepada sahabat-sahabat Nabi. Dan ini pelajaran buat kita. Apabila sampai kepada kita permasalahan yang kita tidak tahu bagaimana cara menjawabnya, jangan kita analisa sendiri. Jangan mentang-mentang kita kajian malam Kamis, malam Sabtu, malam Senin, rajin datang, kemudian ketika ada permasalahan kita analisa sendiri. Menurut saya, jikalau demikian, padahal tidak ada basic dalam kita menuntut ilmu. Para tabi'in ketika mendapati hal tersebut, mereka bertanya kepada para sahabat. Bahkan para sahabat di antaranya apabila menghadapi permasalahan-permasalahan yang tidak terlalu besar, mereka saling bertanya di antara mereka, termasuk Umar bin Khattab. Umar bin Khattab apabila ada permasalahan, beliau mengumpulkan sahabat-sahabat veteran perang Badar, sahabat-sahabat senior, sehingga beliau bertanya kepada sahabat-sahabat tersebut apa pendapatnya, sehingga tidak disimpulkan sendiri. Padahal sekelas siapa ya kawan? Umar bin Khattab yang pujian-pujiannya sangat banyak dari Allah dan Rasulnya. Faqala lahu abi,
kaifa kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yusalli al-maktubah. Maka berkata bapakku kepada sahabat yang mulia, bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menunaikan salat fardu. Di dalam perkataan Abil Minhal berkata kepada Abi Barzah, bapakku menunjukkan adab apabila seseorang masuk ke dalam satu majelis dan memiliki hajat yang sama dengan orang yang datang, maka yang paling berhak untuk berbicara mewakili orang tersebut adalah orang yang paling senior. Bukan anak kecil. Bukan anak. Apabila ada anak dan ayah, maka ayah yang berbicara. Apabila ada kakak sama adik, maka kakak yang berbicara. Sehingga ketika terjadi permasalahan ketika seseorang mati di tengah-tengah tempatnya orang Yahudi, kemudian kakak beradik ini datang kepada Rasulullah SAW, yang kecil hendak berbicara kepada Rasulullah SAW, maka kata Rasulullah apa? Kabir, kabir, kabir. Yang besar yang berhak untuk berbicara, yang lebih senior yang berhak untuk berbicara. Karena disebutkan al-barakatu ma'a akabirihim, yang keberkahan itu bersama dengan pembesar-pembesar, bersama dengan orang-orang senior. Kata Rasul, laisa minna man lam yuwaqqir kabirana. Bukanlah dari kami orang yang tidak menghormati orang tua di antara kita. Apabila ada orang tua di antara kita, maka yang lebih pantas untuk mewakili kita adalah orang yang lebih tua. Walam yu'addi li'alimina haqqahu. Dan bukanlah dari kita orang yang tidak menunaikan hak orang alim. Lebih-lebih apabila orang tuanya usianya senior dan dia memiliki ilmu, maka ada dua keutamaan di atas kita. Maka dari hadis ini dicontohkan bagaimana Sayyar bin Salamah menunjukkan adab ketika untuk bertanya, yang mewakili dia dan ayahnya bukan dia langsung berbicara, akan tetapi bapaknya berbicara. Faqal, maka Abi Barzah Aslami berkata, kana yusalli al-hajira allati tad'unaha al-ula hina tadhhadu asy-syamsu. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam menunaikan al-hajir, salat al-hajir, yang kalian berikan nama salat tersebut dengan nama al-ula, yang pertama ketika matahari itu tergelincir ke arah barat. Salat al-hajir ini adalah salat zuhur. Salat zuhur memiliki nama al-hajir, memiliki nama al-hajirah, dan memiliki nama al-ula. Diberikan nama al-ula, ada yang ingat kenapa? Ya, barakallahu fiik, Pak Sahih menjawab. Jadi dinamakan dengan salat al-ula karena salat yang pertama yang malaikat Jibril ajarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah Nabi mendapatkan perintah salat 5 waktu di mi'rajnya Nabi, maka esok harinya diajarkan oleh malaikat Jibril salat yang pertama adalah salat zuhur, sehingga para ulama dan para sahabat menamakan salat al-ula yang pertama. Ketika matahari tergelincir, ketika matahari berada di tengah, kemudian tergelincir ke arah barat. Adapun apabila matahari ini benar-benar berada di tengah, maka kita tidak boleh menunaikan salat, kita tidak boleh menguburkan jenazah. Akan tapi setelah tergelincir, maka itu adalah waktu salat zuhur. Wa yusalli al-'asra, dan kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam salat asar. Thumma yarji'u ahaduna ila rahlihi fi aqsal Madinah. Kemudian salah seorang di antara kita
kembali ke rumahnya di ujung kota Madinah, dan pada saat itu matahari masih dalam keadaan terang. Dalam keadaan terang artinya tidaklah waktunya itu mendekati ke waktu maghrib, seperti yang dilakukan sebagian kaum pada saat itu, melaksanakan sholat asar ketika matahari telah menguning, bahkan mulai memerah. Maka apa yang mereka lakukan dibantah oleh Abi Barzah Aslami. Nabi SAW melaksanakan sholat asar ketika di awal waktu mataharinya masih terang, dan sahabat ketika pulang ke rumahnya masih merasakan panas. Wa nasitu ma qala fil maghrib, dan saya lupa apa yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berkaitan, apa yang dikatakan oleh Abu Barzah Aslami yang berkaitan dengan salat maghrib. Artinya perawi, baik itu Abil Minhal ataupun yang sebelumnya, ketika akan menjelaskan apa yang dikatakan oleh Abi Barzah yang berkaitan dengan salat maghrib, maka mereka lupa apa yang dikatakan oleh Abi Barzah, menunjukkan bahwasanya seorang ahli hadis, seorang perawi, ketika lupanya adalah lupa yang sederhana, ketika menyampaikan hadis, kemudian di antara apa yang dia sampaikan kemudian ada bagian yang terlupakan, maka hal tersebut tidaklah menjadikan semua apa yang diriwayatkan oleh tabi'in tersebut menjadi tercela. Akan tapi bahkan bisa kita simpulkan perawi tersebut memiliki kejujuran, sehingga ketika menjelaskan benar-benar apa yang dia ingat saja. Wa kana yastahibbu an yu'akhkhira min al-isya allati tad'unaha al-'atamah. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat suka sekali, sangat menyenangi, dan apabila Nabi menyenangi artinya hal tersebut adalah sesuatu yang dianjurkan, untuk menunaikan salat Isya diakhirkan di sepertiga malam yang pertama, seperti yang sudah kita bahas pada pertemuan yang lalu. Dan ini adalah sesuatu yang dianjurkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dengan ketentuan ketika melaksanakan dengan mengakhirkan itu melaksanakannya secara berjamaah seperti yang Nabi laksanakan, dan ketika melaksanakannya tidak membebani jamaah yang lain. Apabila terbebani yang lainnya dan ditakutkan ada yang tidak mampu untuk melaksanakan sholat berjamaah di waktu Isya yang waktunya paling afdal diakhirkan, maka dilaksanakan di awal waktu. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, laula asyqa ala ummati la amartuhum bihadhihi salati hadhihi sa'ah. Kalau seandainya saya tidak takut untuk membebani umatku, niscaya akan saya perintahkan mereka untuk menunaikan salat Isya di waktu ini. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mengakhirkan waktu Isya dan mendapati para sahabat dari kalangan perempuan dan anak-anak kepayahan ketika menunggu salatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa kana yaqrahu an-nawma qablaha wal haditha ba'daha. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak menyukai apabila seseorang tidur sebelum menunaikan salat Isya. Artinya antara maghrib dengan Isya, ketika seseorang itu tidur di waktu tersebut, pada hakikatnya dimakruhkan untuk tidur di waktu tersebut antara maghrib dengan Isya. Ditakutkan apabila dia itu benar-benar terlelap dalam tidurnya, bangunnya itu setelah waktu Isya selesai. Bisa jadi dia bangunnya di waktu
di waktu subuh, atau bisa jadi lebih dari waktu tersebut. Itu yang ditakutkan. Sehingga para ulama seperti Imam Thahawi mengatakan dibolehkan untuk seseorang tidur antara maghrib dengan isya apabila ada orang yang membangunkan dia untuk menunaikan salat isya. Wal haditha ba'daha, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam memakruhkan juga, tidak menyukai bercakap-cakap dan berbincang-bincang setelah salat isya. Karena ditakutkan apabila ngobrol-ngobrol setelah salat isya, maka ditakutkan sampai tengah malam dan setelahnya tidak bisa menunaikan salat tahajud, tidak bisa menunaikan salat subuh berjamaah. Sehingga termasuk sunnah bahwasanya setelah salat isya untuk bersegera istirahat, dan inilah yang telah dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa hikmahnya? Itu hikmah yang pertama. Hikmah yang kedua, Nabi sallallahu alaihi wasallam ada larangan secara khusus. Iyyakum was-sahara ba'da had'atir rajul. Hati-hatilah kalian dengan bergadang. Fa inna ahadakum la yadri ma bayyatallahu min khalqihi. Sesungguhnya salah seorang di antara kalian tidak mengetahui apa yang Allah Subhanahu wa taala tentukan dari makhluknya di malam tersebut. Aghliqul abwab, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan tutuplah pintu-pintu di malam hari. Bahkan sahabat yang mulia Umar bin Khattab ketika beliau menjadi Amirul Mukminin, beliau memerintahkan manusia yang mereka berbicara dan ngobrol-ngobrol, nongkrong-nongkrong setelah waktu isya untuk mereka bersegera istirahat. Sehingga beliau membawa tongkat yang tidak nurut beliau pukul. Dan ini kita dapati hanya di dunia pesantren saja. Jadi yang masih belum tidur maka dipukul. Kemudian Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengatakan, "Samran awwalal laili wa nauman akhirahu." Apakah kalian begadang di awal malam hari dan kalian tidurnya di akhir malam? Maka beliau perintahkan semuanya untuk istirahat, untuk tidur. Alasan yang ketiga, hikmah yang ketiga, bahwasanya termasuk amalan dan apa yang dilakukan oleh orang-orang jahiliyah, mereka senantiasa begadang di malam hari. Sehingga kita diperintahkan untuk tidak menyerupai satu kaum. Apabila kita menyerupai satu kaum, maka kita termasuk dari kaum tersebut. Dikecualikan al-hadits ba'daha adalah ketika seseorang menjamu tamu, menghormati tamu. Ketika tamu datang ke rumahnya, kemudian dia hormati, maka itu termasuk dari pengecualian. Termasuk juga pengecualian adalah ketika seseorang berbicara ataupun berbincang-bincang dengan keluarganya, dengan istrinya. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum tidur, beliau berbicara terlebih dahulu dengan istri-istrinya. Tidak langsung tidur, walaupun beliau tidak menyukai berbicara ataupun bercakap-cakap, ngobrol-ngobrol setelah waktu salat isya. Dikecualikan juga apabila seseorang ketika berbincang-bincang dalam rangka menuntut ilmu. Apabila menuntut ilmu, maka itu termasuk pengecualian ketika seorang begadang. Karena sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau termasuk orang yang setiap malam begadang. Jadi di pagi hari dari Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar dari rumahnya sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam menutup tirai di rumahnya,
Maka Abu Hurairah radhiyallahu anhu senantiasa mendampingi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemana saja Nabi sallallahu alaihi wasallam berada, maka Abu Hurairah radhiyallahu anhu menempel Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga beliau katakan riwayat beliau dari Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat banyak. Yang lain sibuk dengan berdagang, yang lain sibuk dengan ladang, maka kata beliau, saya melazimkan diri saya dengan Nabi. Apabila Nabi kenyang, beliau kenyang. Apabila Nabi lapar, terkadang beliau terkapar pingsan. Banyak sekali hadisnya. Dan setelah Nabi menutup tirai, maka beliau mengulang-ulang hadis yang beliau dengar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai larut malam. Sehingga beliau ini termasuk sahabat yang apabila bangun subuhnya kesiangan. Bangun subuhnya bukan jam 7, bukan jam 8, bukan jam 9, bukan. Ketika azan berkumandang, beliau baru bangun. Yang lain sibuk dengan tahajud, dengan bermunajat, maka beliau kecapean karena waktu tidurnya itu beliau habiskan terlebih dahulu dengan mengulang apa yang beliau dapat dari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan nasihat khusus yang berkaitan dengan apa yang dilakukan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, Abu Hurairah radhiyallahu anhu mengatakan, "Awsani khalili an utira qabla an anam." Nabi sallallahu alaihi wasallam, kekasihku, beliau memberikan wasiat kepadaku untuk saya ini melakukan witir sebelum tidur, karena beliau bangunnya itu di waktu adzan berkumandang. Jadi pengecualian dari wal haditha ba'daha, Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak menyukai berbicara ataupun ngobrol-ngobrol ataupun begadang. Itu hanya 3 hal. Yang pertama menuntut ilmu, yang kedua menjamu tamu, dan yang ketiga apa? Bermuamalah dengan keluarga, atau yang lebih khususnya adalah istri. Wa kana yanfatilu min salatil ghadati hina ya'rifu ar-rajulu jalisahu. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam berpaling dari salat subuh ketika seseorang mengetahui orang yang di sebelahnya. Di dalam hadis ini Nabi Abu Barzah al-Aslami radhiyallahu anhu menyebutkan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila selesai salat, maka beliau hanyalah menghadap ke kiblat ketika membaca astaghfirullah, 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 Allahumma antas salam wa minkas salam, tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Kemudian setelahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam langsung menghadap ke jamaah. Dan ini adalah sunnah yang dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika menghadap ke jamaah, seluruh tubuhnya dan seluruh wajahnya menghadap ke belakang, ke jamaah. Bukan miring seperti ini, bukan juga bersandar ke tembok sebelahnya, tidak. Akan tetapi semua wajahnya dihadapkan kepada orang-orang yang ada di belakangnya. Karena sebelumnya Nabi sallallahu alaihi wasallam membelakangi mereka setelah salam, setelah istighfar, kemudian berpaling menghadap jamaah. Mungkin satu tambahan bahwasanya setelah salam dari sholat kemudian diiringi dengan istighfar, astagfirullah, 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 itu hanya terjadi dan kita lakukan ketika kita selesai menunaikan sholat fardu saja. Saya ulang ya, mengucapkan astagfirullah 3 kali setelah sholat
itu sunnahnya kita lakukan setelah sholat fardu saja. Adapun sholat sunnah tidak ada istighfar setelahnya. Sehingga dikatakan oleh sebagian ulama, istighfar syiarul fardh, bahwasanya istighfar setelah sholat lambang bahwasanya sholat tersebut adalah sholat fardu. Adapun setelah sholat sunnah tidak ada istighfar. Zikir khusus setelah sholat sunnah hanya dalam sholat apa ya kawan? Setelah sholat witir. Ya, setelah sholat witir apa doanya? Subuh, kudus, Rabbul malaikati warruh, tiga kali. Itu saja. Dan tambahan lagi mungkin sholat duha. Setelah salam, zikirnya Allahumma gfirli wa tub alayya innaka antat tawwabul ghafur, dibaca sebanyak berapa kali? 100 kali. Tidak ada istighfar seperti yang dikhususkan dalam salat fardu. Hina ya'rifu ar-rajulu jalisahu, ketika seseorang mengetahui orang yang ada di sebelahnya. Di dalam hadis ini atau ungkapan hadis bahwasanya seseorang mengetahui orang yang ada di sebelahnya seakan-akan menyelisihi apa yang sudah kita bahas yang berkaitan dengan bahwasanya para sahabat perempuan seperti yang dikabarkan oleh Aisyah radhiyallahu anha, mereka ketika pulang dari sholat fajar bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, "Ma ya'rifuhunna ahadun minal ghalas." Tidak ada seorang pun yang mengetahui kepulangan mereka ataupun wajah-wajah mereka ataupun rupa-rupa mereka karena kegelapan malam ketika mereka sholat subuh bersama dengan Nabi. Adapun dalam hadis ini mereka mengetahuinya hanya orang yang ada di sebelahnya saja setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam salam. Adapun setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam salam untuk yang lebih jauh dari orang yang di sebelahnya, maka mereka tidak mengetahui hal-hal tersebut. Jadi tidak bertentangan apa yang dikatakan dalam hadis ini dengan apa yang telah tercantum dalam hadis Aisyah radhiyallahu anha. Kemudian wa kana yaqra'u bis-sittina ilal mi'ati, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam di salat subuh beliau membacanya 60 ayat sampai 100 ayat. Ini yang dikatakan oleh Abi Barzah berkaitan dengan salat fajarnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka ini perkiraan dari beliau. Panjangnya karena dianjurkan ketika salat fajar, maka dianjurkan untuk membaca bacaan yang panjang, akan tapi tidak menjadi ajang untuk imam ini mengulang-ulang hafalannya, tidak. Panjangnya ada batasannya. Para ulama menyebutkan bahwasanya yang dibaca adalah tiwalul mufassal, surat-surat mufassal yang panjang seperti surat Qaf, seperti surat Ar-Rahman, mungkin dibaca dalam satu rakaat itu satu surat tersebut. Ini apabila mampu. Karena apabila disebutkan 60 sampai 100, maka tidak ada ayat yang bilangannya itu 60 sampai 100. Karena termasuk dari sunnah yang dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau tidaklah sholat dengan memulai sholat tersebut dari pertengahan surat, tidak juga dari akhir surat, tidak, akan tetapi dari awal sampai akhir. Terkadang satu surat
beliau bagi menjadi dua rakaat sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika salat maghrib beliau membacanya surat Al-A'raf. Surat Al-A'raf 200 ayat panjang, hampir dua juz. Sama Nabi sallallahu alaihi wasallam dibagi dua. Dan terkadang Nabi sallallahu alaihi wasallam salat subuh dengan bacaan yang pendek, dengan membaca surat apa? Surat Zalzalah. Surat Zalzalah ada 8 ayat. Pendek ya. 8 ayat dan Nabi sallallahu alaihi wasallam membacanya rakaat pertama Zalzalah dan rakaat kedua Zalzalah. Alhasil apabila di dalam jamaah itu ada kemampuan, maka dipersilakan jamaah imam melaksanakan sholat sesuai dengan kemampuan dari jamaah. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika ada sahabat-sahabat yang mereka belajar dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dari negeri Yaman, mereka selama 1 bulan atau kurang mereka bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam menuntut ilmu. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mereka pulang, Nabi sallallahu alaihi wasallam berikan kepada mereka nasihat. Apabila tiba waktu salat, falyu'adzin ahadukum, maka hendaklah yang menjadi muadzin itu salah seorang di antara kalian. Wal ya'ummakum aqra'ukum au akbarukum, dan hendaklah yang menjadi imam di antara kalian adalah orang yang paling tua, karena pada saat itu mereka secara ilmu sama, masuk Islamnya sama, sehingga yang menjadikan ketentuan untuk mereka jadi imam adalah orang yang paling tua di antara mereka. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, waqtadi bi ad'afihim, hendaklah imam tersebut menitik beratkan kepada orang yang paling lemah di antara jamaah. Sehingga ketika menjadi imam tidak menjadikan ajang untuk mengulang-ulang hafalannya, kan, tapi diperhatikan jamaahnya bisa ataukah tidak. Karena pada hakikatnya ketika seorang menjadi imam ataupun sholat, maka disebutkan rakaat yang pertama itu idealnya lebih panjang daripada rakaat yang kedua. Dan sholat zuhur dianjurkan untuk lebih panjang daripada sholat asar. Begitu juga sholat maghrib. Sholat maghrib sebagaimana dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau sholat dengan bacaan-bacaannya yang panjang. Sehingga para ulama mengatakan menghususkan sholat maghrib dengan bacaan-bacaan yang pendek tanpa dengan yang panjang, maka ini menyelisihi dari sunnahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada beberapa pelajaran dari hadis ini. Banyak sekali ya. Yang pertama, hirsus salafis salih ala ma'rifati sunnah min ajli ittiba'iha. Semangat para salafus salih untuk mengetahui sunnah-sunnah dalam rangka untuk mereka berittiba kepada sunnahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka bertanya kepada orang-orang yang mengerti sunnah, para tabi'in bertanya kepada para sahabat, dengannya mereka mengerti sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan kemudian mereka amalkan sunnah-sunnah tersebut. Bahkan sahabat seperti Abdullah bin Abbas, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat, maka usia beliau tidak lebih dari 13 tahun. 13 tahun. Karena beliau lahir tahun 10 kenabian. Sehingga ketika Rasulullah wafat, kemudian beliau banyak bertanya kepada pembesar-pembesar sahabat mengenai hadis-hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian setelahnya beliau menjadi ulamanya para sahabat, ulamanya para tabi'in. Yang kedua, disyariatkan untuk bersegera menunaikan salat zuhur, salat asar, dan salat subuh di awal waktu, bukan di akhir-akhir waktu.
Begitu juga sholat maghrib dianjurkan untuk bersegera. Akan tetapi sebagian orang berlebih-lebihan dalam bersegera dalam sholat maghrib. Setelah azan langsung iqamat. Maka ini menyelisihi sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan sallu qabla al-maghrib, sallu qabla al-maghrib, sallu qabla al-maghrib. Kalian salatlah sebelum maghrib. Artinya sebelum salat maghrib, bukan sebelum waktu maghrib, bukan. Setelah azan dikumandangkan, maka anjuran untuk salat dua rakaat, menunjukkan ada jeda antara azan dengan iqamat. Yang ketiga, adab seorang anak dengan bapaknya. Adab seseorang yang lebih kecil dengan orang yang lebih besar. Artinya tidaklah dia memulai untuk berbicara kecuali apabila diizinkan kepadanya, sebagaimana dicontohkan dalam Sayyar ibn Salamah ini. Tidak langsung berbicara, akan tetapi menanti apakah bapaknya berbicara ataukah tidak. Pelajaran yang keempat adalah musara'atul mas'uli bil jawab in kana 'aliman bil jawab. Bersegeranya orang yang ditanya untuk memberikan jawaban apabila dia mengetahui jawaban apa yang ditanyakan kepadanya. Seperti apa yang dilakukan oleh Abi Barzah Aslami. Begitu ditanya dan beliau mengetahui apa yang dilakukan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, langsung menjawab apa yang ditanyakan kepada beliau. Tidak menunda-nunda, tidak mengatakan nanti ini dan itu, langsung memberikan jawaban apabila seseorang memiliki ilmu dengan apa yang ditanyakan kepadanya. Yang kelima, mukhatabatus sa'ili bil asma'i al-muta'arafi 'alaiha. Berdialog dengan orang yang bertanya dan menjawab jawaban orang yang bertanya dengan nama-nama yang sudah menjadi suatu yang biasa buat mereka. Karena istilah-istilah yang digunakan oleh Abi Barzah Aslami ketika beliau menjawab pertanyaan dari bapaknya Abil Minhal dengan istilah-istilah yang pada saat itu diketahui oleh para sahabat dan diketahui juga oleh para tabi'in, dengan mengatakan bahwasanya salat zuhur tidak dengan memberikan nama salat zuhur, akan tetapi dengan diberikan nama al-hajir. Dan itu tahu semua bahwasanya al-hajir artinya salat zuhur. Dan apabila dikatakan salat yang pertama, maka pada zaman itu semuanya mengetahui. Adapun kita, misalnya saya membahas tentang salat yang pertama tanpa menyebutkan kenapa diberikan nama yang pertama, bisa jadi jamaah mengiranya saya membahas salat subuh, atau bisa mengiranya salat maghrib ataupun salat yang lainnya. Yang ke-6, nisyanur rawi li juz'i minal hadits laisa hujjatan li raddil hadithi bi jumlatihi. Ketika seorang perawi lupa dengan bagian dari hadis, maka bukanlah menjadi alasan untuk menolak hadisnya secara keseluruhan. Seperti yang tadi saya sebutkan, ketika Abil Minhal ini lupa dengan apa yang dikatakan oleh Abi Barzah yang berkaitan dengan sholat maghrib, maka beliau katakan wa nasitu ma qala fil maghrib. Saya lupa dengan apa yang dikatakan oleh sahabat yang mulia yang berkaitan dengan sholat maghrib. Adapun kapan sholat maghrib ditunaikan sudah kita sebutkan dalam hadis Jabir. Nabi sallallahu alaihi wasallam wal maghriba idza wajabat. Nabi sallallahu alaihi wasallam menunaikan sholat maghrib apabila matahari
terbenam. Pelajaran yang berikutnya, karahatun naumi qabla al-isya wal hadithi ba'daha. Dimakruhkan untuk seseorang tidur sebelum isya dan berbicara ataupun ngobrol-ngobrol ataupun begadang setelah waktu isya. Karena Abu Barzah Aslami ketika menyandarkan hal tersebut kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam menunjukkan bahwasanya hal tersebut adalah hukum syar'i, bukan selera dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pelajaran yang berikutnya, bayanun limikdari qiraatir Rasul sallallahu alaihi wasallam fi salatil fajri. Penjelasan untuk kadar bacaannya Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau menunaikan salat fajar dengan bacaan yang sangat panjang. Diperkirakan 60 sampai 100 ayat. Bahkan Abu Bakar radhiyallahu anhu pernah dalam salat fajar beliau membacanya surat Al-Baqarah sampai selesai. Sampai selesai berarti begitu salam itu langsung salat syuruk. Iya ya. Iya itu, jadi kalau bacanya Al-Baqarah dengan bacaan yang tartil, ya bisa jadi nggak ada apa menunggu untuk syuruk tiba sudah langsung keluar, langsung sarapan. Pelajaran yang berikutnya dari hadis ini bisa dipahami bahwasanya salat wajib dalam sehari semalam hanya 5 saja yang berkaitan dengan waktu. Sehingga ketika sebagian ulama menyatakan bahwasanya salat witir adalah salat fardu juga, maka terbantahkan dengan bahwasanya Abi Barzah Aslami tidak memasukkan salat witir ke dalam hadis ini. Lebih-lebih Nabi sallallahu alaihi wasallam salat witirnya terkadang di atas kendaraan. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidaklah menunaikan salat di kendaraan kecuali salat tersebut adalah salat sunnah. Pelajaran yang berikutnya, yang keberapa ya kawan? 9 ya? 10. Ada pendapatnya? Ada pendapat yang lain enggak? Annal imama yansarifu 'anil qiblah limuwajahatil musallin. Bahwasanya imam setelah salam, setelah istighfar 3 kali, setelah berzikir dengan Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram, setelah itu langsung menghadap ke jamaah. Tidak serong ke kiri, tidak serong ke kanan. Menghadapnya ke arah kiri apakah kanan? Maka dua-duanya ada hadisnya. Hadis dari Abdullah ibn Mas'ud bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah salam beliau menolehnya ataupun memalingkan badannya dari arah kanan. Hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau apabila setelah salam, setelah istighfar, setelah zikir tadi, maka beliau berpalingnya dari bagian kiri, menunjukkan apabila seorang menjadi imam bisa dari kanan, bisa dari kiri, tidak terus-terusan kanan, tidak juga terus-terusan kiri, dengannya menghidupkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian pelajaran yang berikutnya, hadiyun Nabi sallallahu alaihi wasallam ada'us salawati fi mawaqitiha duna ta'khir illa mastuthniya. Petunjuk dari Nabi sallallahu alaihi wasallam melaksanakan salat 5 waktu di waktu-waktunya tanpa ada penundaan kecuali apa yang dikecualikan, seperti yang sudah kita bahas, salat zuhur dan salat isya. Adapun selainnya maka dianjurkan untuk melaksanakannya di awal waktu. Habis ya waktunya.
Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.